Pagi itu tampak biasa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tapi bagi Rizwan, hari itu akan mengubah hidupnya. Ia tinggi, ramping, dan memiliki keanggunan alami dalam balutan sarung modern. Rizwan belajar manajemen bisnis dengan tekad yang tenang. Ia pendiam tapi harismatik, menarik perhatian tanpa bermaksud. Hari itu, di sebuah ruang kuliah penuh di Fakultas Ekonomi, seorang gadis bernama Anissa masuk dengan tergesa-gesa, membawa buku di pelukannya, mencari kursi kosong. Ia cantik, dengan kecantikan yang tenang dan menenangkan. Hijab krimnya menangkap cahaya pagi dengan lembut. Satu-satunya kursi kosong ada di samping Rizwan. "Permisi, boleh saya duduk di sini?" tanyanya pelan. "Tentu," jawab Rizwan dengan senyum tipis. "Namaku Anissa." "Rizwan," jawabnya singkat. Itulah awal dari sebuah hubungan yang tenang, lembut, dan mendalam. Pagi itu tampak biasa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tapi bagi Rizwan, hari itu akan mengubah hidupnya. Tinggi, ramping, dan memiliki keanggunan alami dalam balutan sarung modern, Rizwan belajar manajemen bisnis dengan tekad yang tenang. Ia pendiam tapi karismatik, menarik perhatian tanpa bermaksud. Hari itu, di sebuah ruang kuliah penuh di Fakultas Ekonomi, seorang gadis bernama Anissa masuk dengan tergesa-gesa, membawa buku di pelukannya, mencari kursi kosong. Ia cantik, dengan kecantikan yang tenang dan menenangkan. Hijab krimnya menangkap cahaya pagi dengan lembut. Satu-satunya kursi kosong ada di samping Rizwan. "Permisi, boleh saya duduk di sini?" tanyanya pelan. "Tentu," jawab Rizwan dengan senyum tipis. "Namaku Anissa." Rizwan," jawabnya singkat. Itulah awal dari sebuah hubungan yang tenang, lembut, dan mendalam. Mereka belajar bersama, tertawa bersama, berbagi makan siang, dan dengan cepat keheningan di antara mereka pun menjadi nyaman. Rizwan dan Anissa tidak membutuhkan banyak kata. Tatapan mata mereka sudah cukup. Setiap jeda antar kuliah menjadi momen yang lembut, hampir suci. Di akhir masa kuliah mereka, keduanya menjadi tak terpisahkan. Pernikahan pun terasa sebagai hal yang wajar, sebuah ikatan yang diberkahi oleh kedua keluarga. Upacara pernikahan mereka sederhana, namun penuh haru, menggabungkan tradisi Jawa dan nilai-nilai Islam. Rizwan yang menjadi pengusaha di bidang ekspor-impor halal mengalami kesuksesan yang pesat. Ia dikenal rajin dan beretika, hingga dihormati banyak orang. Ia sering berkata bahwa rezekinya datang dari Allah, bukan hanya dari usahanya. Bersama Anissa, Rizwan membangun keluarga yang harmonis. Mereka dikaruniai 4 anak, semuanya dibesarkan dengan cinta, iman, dan pendidikan. Setiap malam, mereka makan bersama, membaca surat-surat dari Al-Quran, dan tertawa dalam kehangatan rumah tangga. Meski hidup dalam kemewahan, mereka tetap hidup sederhana. Liburan mereka tenang, percakapan mereka penuh makna, dan sikap mereka saling penuh kasih. Anissa dan Rizwan adalah pasangan yang dihormati karena kesederhanaan dan kebaikan hati mereka. Namun suatu hari, segalanya berubah. Anissa jatuh sakit. Kanker yang diam-diam namun mematikan. Rizwan melakukan segalanya sebagai suami yang mencintai. Rumah sakit terbaik, doa-doa, hingga pengobatan tradisional. Tapi semuanya sia-sia. Anissa mengembuskan napas terakhir dalam pelukan Rizwan pada suatu malam di bulan September dengan tatapan penuh rasa syukur. Itu adalah kehilangan yang menghancurkan. Rizwan, meskipun beriman dan kaya, merasa hampa dan hancur. Anak-anak mereka yang sibuk dengan studi di Jakarta dan luar negeri jarang berada di sisinya. Rizwan menghabiskan berminggu-minggu dalam kesendirian di rumah besar itu, mendengarkan gema masa lalu yang bahagia. Saat itulah muncul Mariani, sahabat lama Anissa. Seorang wanita yang cerewet, selalu berpakaian rapi, dan mencolok dengan suaranya yang keras, serta kegemarannya pada perhiasan. "Rizwan, kamu tidak bisa terus sendirian seperti ini. Anissa pasti tidak ingin melihatmu merana," katanya suatu hari sambil membawa bubur ayam.
Aku sudah tidak punya hati untuk hal itu lagi, gumam Rizwan. Namun Maryani bersikeras. Kamu masih pantas untuk bahagia. Bagaimana kalau kamu mempertimbangkan seseorang? Aku punya putri, Lindia. Dia lembut, terpelajar. Aku sudah tidak punya hati untuk hal itu lagi, gumam Rizwan. Namun Maryani bersikeras. Kamu masih pantas untuk bahagia. Bagaimana kalau kamu mempertimbangkan seseorang? Aku punya putri, Lindia. Dia lembut, terpelajar. Lindia memasuki rumah itu sebagai tamu, tetapi tinggal di sana seperti seorang ratu. Dia tidak jatuh cinta, tetapi dia patuh. Ibunya pernah berkata, "Pernikahan ini adalah berkahmu. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Rizwan ragu untuk waktu yang lama, gelisah oleh kesepian dan sunyi dalam hari-harinya. Namun akhirnya ia menyerah. Meskipun ditentang anak-anaknya dan membuat khawatir kerabatnya, ia tetap menikahi Lindia. Rizwan bukan pria yang percaya tahayul. Ia percaya pada kerja keras, kecerdasan, dan pada Allah. Tapi akhir-akhir ini, pikirannya dipenuhi bayangan gelap. Lindia bersikap sempurna, lembut, perhatian, hadir. Namun sesekali tatapannya terasa kosong. Suatu malam, tanpa memberitahu siapapun, Rizwan meninggalkan rumah, mengenakan baju panjang gelap yang longgar. Ia berjalan ke pinggiran Yogyakarta, ke tempat di mana rumah jarang dan kepercayaan lama masih hidup. Di ujung jalan Tanah Merah, berdiri sebuah rumah kayu kecil tanpa listrik. Rizwan mengetuk 3 kali. "Masuklah," bisik suara tua dan dalam. Kiai itu duduk di atas tikar, dikelilingi botol kecil, dupa, dan manuskrip kuno. Matanya seperti berkabut, seolah bisa melihat yang tak kasat mata. "Aku datang untuk mengetahui apakah istriku mencintaiku atau sedang menyiapkan kematianku." Sang kiai mengangguk. Ia mengambil telur hitam, melafalkan doa-doa, lalu menatap Rizwan dalam-dalam. "Kau ingin melihat kebenaran? Maka kau harus membuat perjanjian. Tapi apa yang kau lihat akan menuntut harga." Kiai itu mengukir simbol kuno pada selembar kulit yang telah disamak. Ia meneteskan darahnya sendiri, lalu darah seekor ayam jantan hitam yang disembelih sesuai aturan. Semuanya dibakar dalam nyala api biru dari dupa khusus. "Sudah, kau akan tahu. Jika dia mengkhianatimu, biarlah takdirnya menjadi abu." Rizwan gemetar. Ia tidak ingin menyakitinya, hanya ingin mencintai dengan tenang. "Jangan sampai siapapun tahu aku pernah datang. Apa yang baru saja kau segel akan bertahan setelah kematianmu," bisik sang kiai. Lindia, kini istri Rizwan, hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Rumah itu seperti istana, pilar kayu ukir, tangga spiral, taman gantung, para pembantu yang tenang, dan kamar tidur besar, di mana ia merasa sendiri. Anak-anak Rizwan tidak pernah menerimanya. Samuel, anak sulung, menatapnya dengan dingin. Si kembar bahkan tidak menyapanya. Hanya Leni, si bungsu, yang berbicara padanya, tapi tanpa senyum. "Kau tahu, kau tak akan pernah punya tempat di sini," kata Samuel suatu hari. Lindia berkeliaran di rumah seperti bayangan. Ia membaca novel cinta, menulis di buku harian tua, dan sering berbicara sendiri di rumah kaca, tempat yang jarang dikunjungi. Cermin-cermin rumah itu mulai memantulkan wajah yang tak lagi ia kenali. Suatu pagi, Rizwan mulai batuk hebat. Batuknya kering, dalam, dan tak kunjung reda. Awalnya ia menolak untuk periksa, tapi kondisinya yang cepat memburuk membuat Lindia bertindak. Hasil pemeriksaan jelas, kanker stadium lanjut. Tak disangka, Lindia merawatnya dengan penuh perhatian. Siang hari ia memberinya obat, membantu Rizwan berdiri, dan memasak makanan kesukaannya. Malam hari, ia terjaga, menatapnya tidur, bingung oleh rasa sayang yang muncul tanpa ia sadari. Suatu hari, Rizwan memanggil pengacaranya dan anak-anaknya.
Dengan suara lemah namun tegas, ia berkata, "Hartaku akan dibagi menjadi 5 bagian. 1 untuk masing-masing anakku, dan 1 untuk istriku, Lindia." Ruangan dipenuhi gumaman ketidaksetujuan. Ia mengangkat tangan. Tapi dengan satu syarat, jika dia menikah lagi, dia harus mengembalikan semuanya. Setiap rupiah, setiap tanah. Notaris mencatat klausul itu. Anak-anaknya memprotes, tetapi suara Rizwan tetap suara seorang ayah. Beberapa bulan kemudian, Rizwan menghembuskan napas terakhir dalam tidurnya dengan tangan menggenggam tangan Lindia. Saat pemakaman, pidato-pidato panjang dipenuhi pujian. Tapi diamnya Lindia lebih menggetarkan dari semua kata. Suatu malam dalam acara pembukaan galeri seni di Jakarta, Lindia bertemu tatapan seseorang. "Cara Anda memandang lukisan sangat tenang, hampir sedih," ucap suara lembut dari sampingnya. Ia menoleh. Seorang pria muda, usianya sekitar awal 30-an, berpakaian sederhana namun elegan. Namanya Dane. Seminggu kemudian, mereka makan malam di restoran kecil yang tenang. Lindia tertawa. Tertawa sungguh-sungguh. Itu tawa yang tulus, hampir seperti anak kecil. Bahkan, dirinya sendiri terkejut. Dane meletakkan tangannya di atas tangan Lindia. Ia tidak menariknya. Namun 2 hari kemudian, Dane meninggal dunia. Serangan jantung mendadak di jalan. Tidak ada riwayat, tidak ada gejala, hanya mati. Lindia terpaku saat mendengar berita itu. Ia tak langsung menangis. Tapi malamnya, sendirian di teras rumah, ia menjerit. Jeritan yang memecah sunyi. Lalu datanglah Erik. Ia lebih tenang daripada Dane, seorang intelektual, dosen filsafat. Ia banyak mendengar, jarang bicara, berbeda, lembut, penuh pengertian. "Aku bisa merasakan kesedihan dalam dirimu, tapi itu justru membuatmu terlihat indah," bisiknya suatu malam. Ia ingin menceritakan segalanya, tapi ia diam. Erik menciumnya. Ia tidak menolak. Sebulan kemudian, Erik meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas. Mobil hancur. Mesin meledak. Lindia runtuh. Kali ini, ia menangis hingga habis. Ia pun mengerti. Pria ketiga datang. Sebuah kebetulan. Sepupu jauh dari seorang teman. Hanya minum kopi bersama. Mereka tak banyak bicara. Dan 2 minggu kemudian, pria itu meninggal dalam tidurnya. Lindia runtuh. Di matanya, tidak ada lagi harapan yang bersinar. Lindia tak lagi keluar rumah, tak lagi tersenyum. Cermin-cermin di rumah itu tak lagi memantulkan wajah seorang ratu, tapi wajah perempuan letih dengan kulit pucat. Setiap pagi ia membuka mata di ranjang kosong, dengan ketakutan untuk mencintai lagi. Lalu Mariani datang lagi, mengenakan kebaya mengkilat berwarna terang, perhiasannya berbunyi seperti lonceng kesombongan. "Kau hidup seperti ratu, kau punya segalanya yang tak pernah bisa kuberikan, tapi kau menangis." Lindia berdiri perlahan. "Aku hanya ingin bernapas, tanpa merasa seperti terkubur dalam peti mati emas." Kau menjualku, Mama. Kau dorong aku ke dalam pernikahan itu. Kau buat aku percaya bahwa aku bebas, padahal aku hanya bidak. Dan sekarang, bahkan kebahagiaan sederhana pun kau ingin ambil. Mariani mengerutkan alis. "Jangan bicara seperti itu padaku." "Tidak, sekarang kau harus dengarkan aku. 3 pria mati karena aku. Kau tahu rasanya? Takut setiap kali seseorang menatapku dengan kasih." Keesokan harinya, Lindia menghubungi notaris. "Saya ingin menulis klausul. Semua harta saya untuk anak-anak yatim. Bukan 1 sen pun untuk ibu saya." "Anda yakin?" "Ya, dia sudah mengambil hidup saya. Dia tidak akan mewarisi kematian saya." Itulah terakhir kalinya sang notaris melihat Lindia. Beberapa minggu kemudian, dia menghilang tanpa jejak.
tanpa suara. Ada yang bilang dia pergi ke pesantren. Ada yang bilang dia melompat ke sungai. Dan ada pula yang bersumpah pernah melihat seorang wanita tua mengemis di jalanan Yogyakarta sambil berbisik, "Emas tak bisa membeli kedamaian." Sementara itu, Mariani terus hidup, tapi tanpa hormat, tanpa kunjungan, tanpa kemuliaan. Perhiasannya memudar, lidahnya menjadi kering, dan setiap malam dia bermimpi tentang putrinya yang membalikan badan padanya. Tahun-tahun berlalu, di gang-gang kecil Yogyakarta, orang-orang kadang berbisik tentang seorang wanita muda dan cantik, janda dari seorang pria kaya raya yang terperangkap dalam sumpah yang tak pernah dia pilih. Konon, dia memiliki segalanya, kecuali hak untuk mencintai. Ada yang mengaku pernah melihatnya, menatap kosong ke cakrawala. Ada pula yang yakin dia berdoa setiap malam di sebuah masjid kecil yang terlupakan.